Apa sih yang dimaksud dengan modern portfolio teori atau yang bisa disebut sebagai MPT? Konsep ini dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Teori ini menyatakan bahwa kinerja portofolio tidak hanya dilihat dari return masing-masing aset, tetapi juga dari bagaimana korelasi antar aset dapat mempengaruhi portofolio secara keseluruhan. Dengan kata lain, kombinasi aset yang tepat dapat menghasilkan return yang maksimal dan meminimalkan tingkat risiko. Salah satu konsep kunci dalam MPT adalah efficient frontier, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi portofolio dengan return tertinggi pada setiap tingkat risiko. Misalnya, antara kombinasi saham dengan obligasi, portofolio yang berada di sepanjang garis ini dianggap efisien karena tidak mungkin mendapatkan return yang lebih tinggi tanpa menambah risiko, atau mengurangi risiko tanpa menurunkan return. Tingkat risiko yang paling kecil didapatkan ketika kita memiliki rasio portofolio dengan kepemilikan obligasi sebesar 70% dan saham sebesar 30%. Semakin tinggi persentase saham di portofolio, semakin tinggi pula return dan risiko yang bakalan diterima. Investor dapat memilih titik sepanjang efisien frontier ini sesuai dengan toleransi risiko mereka masing-masing. Faktor yang sangat penting dalam membangun portofolio modern adalah korelasi antar aset. Korelasi mengukur seberapa besar pergerakan harga suatu aset terkait dengan aset lainnya. Hubungan antar aset dapat berkorelasi positif, negatif, atau tidak memiliki korelasi yang signifikan. Aset yang berkorelasi positif berarti jika suatu aset mengalami kenaikan, maka aset lain mengalami kenaikan juga. Sebaliknya, jika aset tersebut turun, aset lainnya juga bakal mengalami penurunan juga. Contohnya antara saham produsen baja dan komoditas besi. Ketika konstruksi global mengalami peningkatan, harga saham produsen baja tentu akan meningkat karena permintaan pasar akan produk mereka yang laku di pasaran. Hal ini tentu juga akan mempengaruhi permintaan biji besi karena digunakan sebagai bahan baku utama dari baja. Harga biji besi cenderung naik seiring naik harga produsen saham baja. Sedangkan aset yang berkorelasi negatif berarti ketika harga suatu aset naik, aset yang lain justru turun atau sebaliknya. Contohnya, saham dan obligasi sering memiliki korelasi negatif selama periode tertentu. Ketika pasar saham turun, investor cenderung beralih ke obligasi yang lebih aman atau safe haven. Dan begitu juga sebaliknya ketika harga saham naik, obligasi cenderung turun. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya membangun portofolio yang bagus.